Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cintia Dinda Septiani dari kelas D2241 dengan NIM D22 2021 03198. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi yang berjudul Pengembangan Sistem Pengolahan dan Pelaporan Data di Analysis Reporting RSUD Brebes. Yang pertama yaitu ada gambaran bisnis, proses, dan flow of dokumen pengembangan sistem pengolahan data dan pelaporan data di analisis reporting. A. Menerima sensus harian dari petugas assembly yang kemudian merekap sensus harian rawat inap menjadi rekapitulasi harian, bulanan, triwulan untuk menyusun kegiatan rawat inap pada formulir RL1. Yang B. Mengolah data sensus harian unit pelayanan klinis lainnya untuk menyusun kegiatan rawat jalan, gawat darurat, kesehatan gigi, radiologi, pengujian kesehatan, rehabilitasi medik, latihan kerja, keluarga berencana, imunisasi, pelayanan, kesehatan jiwa, dan lain-lain. C. Membuat indeks penyakit rawat jalan dan rawat inap dari buku register untuk membuat morbiditas rawat inap, keadaan penyakit rawat inap untuk membuat laporan RL2A. Morbiditas rawat jalan, keadaan penyakit rawat jalan untuk membuat laporan RL2B. Morbiditas khusus rawat inap, keadaan penyakit khusus rawat inap untuk membuat laporan RL2A1. Morbiditas khusus rawat jalan, keadaan penyakit khusus rawat jalan untuk membuat laporan RL2B1. Status imunisasi rawat inap pada formulir RL2C sebagai lampiran RL. Bersama fungsi lain yang terkait yaitu yang pertama mengumpulkan dan mengolah data inventaris rumah sakit sebagai dasar pembuatan laporan inventaris rumah sakit. Mengumpulkan dan mengolah data ketenagaan sebagai dasar laporan individual ketenagaan RL4. Mengumpulkan data individual ketenagaan sebagai dasar laporan individual ketenagaan RL4A. Mengumpulkan dan mengolah data inventarisasi peralatan medis sebagai dasar laporan inventarisasi peralatan medis RL5. Mengolah data rekam medis untuk analisis statistik rumah sakit, menyusun dan menyiapkan laporan-laporan untuk dikirim ke Dinas Kesehatan Provinsi, Departemen Kesehatan, dan pihak manajemen rumah sakit. Yang pertama, morbiditas rawat inap atau keadaan penyakit rawat inap pada laporan RL2A yang dibuat tahunan. Yang kedua, morbiditas rawat jalan, keadaan penyakit rawat jalan pada laporan RL2B yang dibuat tahunan. Yang ketiga, morbiditas khusus rawat inap, keadaan khusus penyakit rawat inap pada laporan RL2A1 yang dibuat tahunan. Yang keempat, morbiditas khusus rawat inap pada formulir RL2C sebagai lampiran RL2A yang dibuat setiap bulan. Inventaris rumah sakit RL3 dibuat setiap tahun. Yang ketujuh, ketenagaan RL4 dibuat setiap tahun. Yang terakhir, melaporkan kejadian-kejadian luar biasa KLB, laporan wabah mingguan W2. Untuk mengetahui kinerja rumah sakit dibuat indikator. Yang pertama, BOR atau Bed of Occupation Rate, presentasi pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Yang kedua ada ALOS, rata lama hari dirawatnya pasien yang mana memberikan gambaran tingkat efisiensi rumah sakit idealnya 6-9 hari. TOI, tempat tidur berapa hari jeda pemakaian tempat tidur antara satu pasien ke pasien berikutnya, idealnya 1-3 hari. Yang keempat ada BTO, yaitu frekuensi pemakaian tempat tidur berapa kali dalam satuan waktu tertentu. Biasanya dalam tahun tempat tidur rumah sakit harus terpakai. Indikator ini menunjukkan gambaran tingkat efisiensi dari pemakaian tempat tidur di rumah sakit
Idealnya selama 1 tahun, tempat tidur rata-rata dipakai 30 sampai dengan 50 orang. Yang kelima ada EDR, yaitu angka kematian lebih dari 48 jam setelah dirawat inap tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini dapat memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit. Nilai GDR yang masih dapat ditolerir adalah kurang dari 25/1000 penderita keluar. Yang keenam ada GDR, yaitu angka kematian tiap-tiap 1000 penderita keluar. Nilai GDR sebaiknya tidak kurang lebih dari 45/1000 penderita keluar. Selanjutnya yaitu ada flow of document. Yang pertama, petugas assembling menerima DRM dari unit pelayanan, kemudian menerima sensus harian dari unit pelayanan, kemudian penyerahan DRM yang sudah lengkap dan sensus harian ke unit analyzing reporting dan coding. Untuk unit coding menerima DRM yang sudah lengkap, dan untuk bagian analyzing reporting itu menerima sensus harian rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat dari unit assembling. Kemudian, apakah sensus harian tersebut sudah sesuai atau belum? Jika sudah, maka petugas assembling melanjutkan untuk merekapitulasi sensus harian rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Jika tidak, sensus harian dikembalikan lagi ke unit assembling. Setelah itu, setelah petugas coding menerima DRM yang sudah lengkap, kemudian membuat indeks penyakit, operasi, kematian, dan dokter. Selanjutnya, penyerahan indeks penyakit ke unit analyzing reporting. Di unit analyzing reporting menerima indeks penyakit dari unit coding dan indexing. Apakah indeks tersebut sudah sesuai atau belum? Jika sudah sesuai, maka petugas lanjut membuat laporan bulanan RL5. Jika tidak, maka petugas akan menyerahkan kembali ke unit coding. Setelah itu membuat laporan tahunan RL1 sampai dengan RL4, kemudian membuat laporan updating RL1, RL1.1, RL1.2. Selesai. Yang ketiga yaitu analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh sistem. Sedangkan kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang menitik beratkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Yang A, kebutuhan fungsional. Yang pertama, sistem harus mampu melakukan atau digunakan untuk pengolahan sensus harian rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Yang A, petugas dapat merekapitulasi sensus harian rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat di file Excel. Yang B, petugas dapat mengimpor hasil rekapitulasi di sistem pengolahan data dan pelaporan data. Yang C, petugas dapat melihat hasil rekapitulasi di sistem pengolahan dan pelaporan data. Yang kedua, sistem harus mampu melakukan atau digunakan untuk menghasilkan rekapitulasi atau informasi dan laporan. Pengguna dapat menampilkan laporan tahunan dan bulanan RL1, RL2, RL3, RL4, dan RL5. Yang B, kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, operasional, menggunakan SO Windows NT, spesifikasi komputer minimal Pentium 2, kebutuhan RAM 256, kebutuhan hard disk yaitu 10 GB, printer, dan komputer. Yang kedua, keamanan, sistem aplikasi dan database dilengkapi dengan username dan password, dilengkapi dengan CCTV di ruangan analyzing reporting, dilengkapi dengan ALPAR, dilengkapi dengan AC di ruangan analyzing reporting. Yang ketiga, informasi. Digunakan untuk menampilkan informasi laporan updating, digunakan untuk menampilkan informasi laporan bulanan, digunakan untuk menampilkan informasi laporan tahunan. Yang keempat ada kinerja, waktu menerima sensus harian setiap hari, waktu pembuatan laporan bulanan setiap bulan, dan waktu pembuatan laporan tahunan setiap tahun. Yang keempat ada DFD,
Yang A. Konteks diagram. Unit assembling menyerahkan sensus harian rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Kemudian, unit analyzing reporting menerima sensus harian rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Kemudian, petugas analyzing reporting akan memasukkan data pasien, rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, dan indeks penyakit ke sistem pengolahan dan pelaporan data. Kemudian sistem pengolahan dan pelaporan data akan menghasilkan laporan bulanan dan laporan tahunan, kemudian akan diserahkan ke Direktur Rumah Sakit, Dinkes Kabupaten dan Provinsi, dan Ditjen Pelayanan Medis. Yang B ada composition diagram. Sistem pengolahan dan pelaporan data itu akan menghasilkan laporan bulanan. Yang pertama ada hasil rekapitulasi RL5, RL5.1, RL5.2, RL5.3, dan RL5.4 dibuat menggunakan file Excel. Dan kemudian impor file Excel RL5 di RS online. Yang ketiga cetak laporan. Yang selanjutnya ada laporan tahunan. Yang pertama hasil rekapitulasi RL1-4 dibuat menggunakan file Excel. Yang kedua impor file Excel RL1-4 di CRS online. Yang ketiga cetak laporan. Yang C ada DFD level 1 pembuatan laporan. Petugas analyzing reporting membuat laporan bulanan RL5 dan membuat laporan tahunan RL1-4, kemudian akan diserahkan ke Direktur Rumah Sakit, Dinas Kesehatan Kabupaten dan Provinsi, dan Direktur Jenderal Pelayanan Medik. Yang kelima ada use case. Petugas analyzing reporting menerima sensus harian dari unit assembly. Kemudian, petugas analyzing reporting menerima indeks penyakit dari unit coding. Setelah menerima sensus harian dari unit assembling, petugas merekapitulasi sensus harian rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Setelah menerima indeks penyakit dan dari unit coding, petugas analyzing reporting membuat laporan bulanan atau RL5. Kemudian membuat laporan tahunan RL1 sampai dengan RL4, membuat laporan updating RL1 dan RL1.1. Yang keenam ada desain interface dan desain input atau output. Yang pertama ada desain login sistem informasi pengolahan dan pelaporan data. Pada saat login, petugas akan memasukkan username dan password, kemudian disubmit. Yang kedua ada desain interface sistem informasi dan pelaporan data yang berisi laporan updating, laporan tahunan, dan laporan bulanan. Yang ketiga ada desain import file Excel RL5.1 pengunjung rumah sakit di sistem informasi pengolahan dan pelaporan data. Yang keempat ada desain menu RL5.1 untuk pengunjung rumah sakit yang berisi kode RS, nama rumah sakit, bulan, tahun, jenis kegiatan, dan jumlah. Yang ketujuh ada desain basis data ERD dan struktur tabel AERD. Entitas analyzing reporting dan ada entitas assembling dengan relasi menerima. Analyzing reporting menerima sensus harian dari unit assembling. Untuk atribut dari entitas analyzing reporting yaitu terdiri dari rujukan, jumlah pasien keluar, jumlah pasien masuk, loss, nomor rekam medis pasien, nama pasien, dan bangsal. Untuk atribut dari entitas assembling terdiri dari jumlah pasien masuk, jumlah pasien keluar, rujukan, nama pasien, bangsal, nomor rekam medis pasien. Dan untuk entitas dari relasinya yaitu ada asal unit rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat, nama pasien, nomor rekam medis pasien.
Selanjutnya ada struktur tabel. Yang pertama tabel analysis reporting. Yang pertama ada nomor rekam medis pasien dengan tipe integer dengan lebar 10 dan untuk desimalnya tidak ada. Yang kedua ada nama pasien dengan tipe varchar dengan lebar 30 dengan deskripsinya tidak ada. Bangsal dengan tipe varchar, lebarnya itu 20 dengan deskripsinya tidak ada. Yang keempat ada rujukan yang dengan tipe varchar, lebarnya 50 dengan desnya tidak ada. Yang kelima ada loss dengan tipe integer, lebarnya 10 dengan desnya 0. Yang keenam ada jumlah pasien masuk dengan tipe integer, lebarnya 30, desnya tidak ada. Jumlah pasien keluar dengan tipe integer, lebarnya 30, desnya 0. Yang kedua ada tabel assembling. Yang pertama nomor rekam medis pasien dengan tipe integer, lebar 10 dan desnya 0. Yang kedua ada nama pasien dengan tipe varchar, lebarnya 30, desnya tidak ada. Yang ketiga ada bangsal dengan tipe varchar, lebarnya 20, desnya tidak ada. Yang keempat ada rujukan dengan tipe varchar, lebarnya 50, desnya tidak ada. Yang kelima ada jumlah pasien masuk, tipenya integer, lebarnya 30, desnya 0. Jumlah pasien keluar dengan tipe integer, lebar 30, des 0. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.